raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Asep Daud Kosasih. Sepenuhnya waktu kami serahkan. Monggo Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kesempatan hidup kepada kita. Bersyukur kita kehadirat Allah pada pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kesehatan kepada kita. Batuk-batuk sedikit wajar. Pegal-pegal sedikit wajar nih Pak. Yang tidak kalah pentingnya bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini Allah masih menganugerahkan keimanan kepada kita. Karena semata-mata iman inilah hati kita terdorong, kaki kita tergerak untuk kita langkahkan guna hadir di masjid ini. Walaupun suasana rintik-rintik hujan, kalau menurut nafsu setan membisikkan kepada kita, enaknya sih di rumah. Bisa tidur lagi, bisa ngopi, bisa medang. Tapi karena iman, maka kemudian kaki kita tergerak untuk melangkahkan ke tempat ini guna melaksanakan pengajian Ahad pagi di masjid kita tercinta ini. Terima kasih ke penyelenggara ini yang telah memberi kehormatan kepada saya untuk bisa bersilaturahmi, berbagi ilmu, berbagi wawasan dengan Bapak Ibu semua. Dan lewat perantaraan pengajian Ahad pagi ini, alhamdulillah
saya bisa bertemu ini dengan Pak Haji Agus, lama ya. Setelah pulang melaksanakan ibadah haji tidak berjumpa, jadi lamo tak jumpo. Hikmah pengajian Ahad pagi, alhamdulillah saya bisa dipertemukan kembali dengan beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada beberapa fenomena menarik yang ingin saya ungkapkan, yang ini akan mendasari kajian kita tentang kewajiban kita terhadap agama kita. Yang pertama, menggali hikmah dari apa yang telah dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah, pendiri Muhammadiyah. Dia membimbing ibu-ibu di Kauman. Dalam pengajian ibu-ibu itu hampir 8 bulan mengkaji surat Al-Asr. Kalau dengan murid-muridnya mengkaji surat Al-Ma'un diulang-ulang itu selama 3 bulan. Nah, tapi lebih populer teologi Al-Ma'unnya daripada teologi Al-Asrnya. Oleh karena itu ada yang bilang teologi Al-Asr ini sesuatu yang terlupakan di dalam hasanah kajian di kalangan warga Muhammadiyah. Kalau Al-Ma'un tidak, apa-apa teologi Al-Ma'un, apa-apa teologi Al-Ma'un, tapi Al-Asr tidak. Padahal ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Asr lebih lama daripada surat Al-Ma'un. Populer sekali Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan lamanya Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un? Sehingga salah satu muridnya protes, Kiai bosen dulu Al-Ma'un, kemarin Al-Ma'un, sekarang Al-Ma'un. Apa tidak lebih baik pindahlah ke surat yang lain? Kiai Dahlan bertanya ke murid-muridnya, emang kamu sudah hafal surat Al-Ma'un? Oh sudah Kiai. Lah mau tidak hafal bagaimana? Diulang-ulang 3 bulan? Kata Kiai Dahlan, bagus kalau kamu sudah hafal surat Al-Ma'un. Nah pertanyaannya sekarang, Al-Quran itu hadir untuk kita amalkan. Surat Al-Ma'un yang sudah kita pelajari, kita hafalkan itu sudahkah diamalkan? Dijawab oleh murid-muridnya serentak, sudah Kiai. Kiai Dahlan lantas kemudian bertanya lebih lanjut, bagaimana cara kalian mengamalkan surat Al-Ma'un? Maka kemudian dijawab, Kiai, kalau saya sholat, setelah saya membaca surat Al-Fatihah, surat yang sering saya baca adalah surat Al-Ma'un. Kiai Dahlan tertegun dan kemudian berpikir, jangan-jangan bukan hanya muridnya, tapi masyarakat Islam secara umum bisa jadi memiliki sebuah pemahaman mengamalkan Al-Quran itu hanya sebatas dibaca ketika sholat. Kata Kiai Dahlan, bagus kalau sudah dibaca setelah sholat. Tapi yang dimaksud dengan mengamalkan Al-Quran bukan hanya sebatas itu. Mengamalkan Al-Quran itu kita melaksanakan pesan yang terkandung di dalamnya.
Kalau begitu, mari kita amalkan terlebih dahulu surat Al-Ma'un sebelum kita pindah mengkaji ke surat yang lain. Lantas kemudian Kiai Dahlan menyuruh murid-muridnya untuk pulang kembali ke rumah. Kalian pulang ke rumah, pamit kepada orang tua kalian. Pertama, untuk membawa pakaian kalian yang jarang dipakai tapi masih layak untuk dipakai. Bawa nanti ke sini. Yang kedua, kata Kiai Dahlan, minta ke orang tua kalian beras. Gak usah banyak-banyak 1 ton ya. Cukup satu di antara kalian, 1 orang ya sekian kilo. Bawa ke sini. Akhirnya murid-muridnya berpencar kembali pulang ke rumah masing-masing. Murid-muridnya kebanyakan di Kauman kan anak-anak orang kaya, para pedagang batik. Lantas kemudian setelah mereka mendapatkan izin dari orang tuanya, mendapatkan beras, kemudian membawa pakaian mereka kembali ke tempat ngaji. Lapor kepada gurunya, Kiai, alhamdulillah saya sudah bawa beras, sudah bawa pakaian. Bagus, kata Kiai Dahlan. Yang lain mana? Itu di belakang. Setelah lengkap semua, Kiai Dahlan kemudian menginstruksikan lebih lanjut. Pakaiannya simpan di tempat masing-masing, berasnya simpan di tempat masing-masing, di mana kalian duduk. Berikutnya, kalian keluar lagi dari ruangan ini, cari di kampung tetangga anak seusia kalian yang mereka itu masuk dalam kategori anak orang miskin atau anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu. Anak yatim sudah tidak punya bapak, anak piatu bapaknya ada, ibunya tidak ada. Atau yatim piatu tidak punya ayah dan ibu. Silahkan dicari. Mereka keluar dengan semangat. Setelah itu kemudian mereka membawa anak yang memiliki ciri sebagaimana disampaikan oleh gurunya Kiai Dahlan. Kata murid-muridnya, Kiai, saya sudah bawa nih anak seusia saya dengan ciri-ciri yang Kiai sampaikan. Nih anak orang miskin, orang tuanya miskin. Nih anak yatim, bapaknya tidak ada. Kata Kiai Dahlan, bagus. Kalau begitu, suruh mereka mandi di kali. Di film Sang Pencerah, Bapak Ibu, ada adegan mandi di kali, tapi tidak diceritakan konteks mandi di kalinya itu dalam konteks apa. Konteksnya seperti ini. Kiai Dahlan memerintahkan kepada anak orang miskin, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu yang dibawa oleh muridnya disuruh mandi di kali. Setelah mandi, kata Kiai Dahlan, pakaian yang tadi dipakai jangan dipakai lagi. Sekarang pakai pakaian yang diberikan oleh temanmu yang ngaji di sini. Pakaikan sama teman kamu tadi yang dibawa dari kampung tetangga. Sudah Kiai, pakaian yang tadi dipakai yang kotor dikemasi, nanti bawa pulang ke rumah. Beras yang kamu bawa berikan sama dia. Kemudian Kiai Dahlan mengomentari anak-anak, ini yang ngaji di sini baru saja mengamalkan surat Al-Ma'un. Kalian pulang ke rumah sana, sampaikan sama orang tua kalian. Kiai Dahlan kemudian memberikan penguatan. Anak-anak, itulah cara kita mengamalkan surat Al-Ma'un. Punya kepedulian terhadap anak yatim. Tidak menghardik, tapi memperhatikan mereka, salah satunya dengan memberi bantuan kepada mereka. Baru setelah itu Kiai Dahlan melanjutkan ke kajian yang lain.
selama 3 bulan mengkaji surat Al-Ma'un. Yang menarik, ini kan populer teologi Al-Ma'un itu, karena itu yang kemudian menjadi motivasi di dalam Muhammadiyah melakukan sebuah gerakan kesalehan sosial lewat berdirinya panti asuhan dan lain-lain. Tetapi tentang teologi Al-Asr kurang diungkap. Nah, sehingga banyak yang mengatakan ini teologi Al-Asr, ini teologi yang terlupakan di kalangan warga Muhammadiyah. Padahal Kiai Dahlan lama mengajarkan surat Al-Asr itu sampai 8 bulan. Ibu-ibu yang mengikuti kajian itu sampai kemudian menyebut pengajiannya dengan pengajian wal asri, karena saking diulang-ulangnya kajian tentang surat Al-Asr. Ini fenomena yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, manakala ngaji, habis ngaji mau berpisah, selain membaca doa kifaratil majlis, jangan sampai salah ya, doa kifaratil majlis. Karena ada yang keliru saking cepatnya atau tidak paham maksud dan artinya. Mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafir majelis. Kifarat itu penebus ya. Membaca sebuah doa yang di dalamnya memohon agar jika ada kesalahan dalam majelis itu lantas kemudian dikifarat, dihapus oleh Allah. Bisa jadi ketika dalam majelis ini sebelum pengajian dimulai kita menceritakan kesalahan orang lain dan lain-lain. Diakhiri maka pertemuan itu dengan doa kifaratil majlis, bukan doa kafir majelis. Biasanya ada juga yang kemudian dilengkapi dengan membaca surat Al-Asr. Di madrasah-madrasah diniyah pembelajaran diakhiri dengan membacakan surat Al-Asr. Nah, setelah saya telusuri dasarnya dari mana, bisa jadi merujuk ke athar yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, manakala bertemu sebelum berpisah, biasanya mereka membacakan surat Al-Asr. Dari fenomena yang kedua ini, Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan menarik. Termasuk dari fenomena yang pertama, apa yang menyebabkan Kiai Dahlan bolak-balik mengajarkan surat Al-Asr? Ini yang kemudian mendorong kita untuk kemudian Bapak Ibu menggali lebih lanjut apa sebenarnya sih pesan yang terkandung di dalam surat Al-Asr itu. Wal asri, demi masa. Kalau Muhammad Abduh di dalam tafsir juz ammanya mengartikan Al-Asr dalam surat Wal Asri ini dengan demi waktu asar. Apa yang menyebabkan Muhammad Abduh mengartikan Al-Asr pada surat Wal Asri yang pertama itu dengan demi waktu asar? Nah, dikaitkan dengan asbabun nuzul, turunnya surat Al-Asr. Kata Muhammad Abduh, ada kebiasaan orang-orang Quraisy untuk duduk-duduk di waktu sore. Mereka duduk bersama, ngendong satu sama lain. Biasa kalau ngendong duduk lantas kemudian cerita. Bapak Ibu, beda dengan pengajian. Kalau pengajian ada babnya, ada topiknya, ada temanya. Tapi kalau ngobrol kan tidak ada temanya, tidak ada topiknya. Maka kemudian lompat-lompat pembicaraan itu. Dan tanpa terasa dalam pembicaraan itu, kata Muhammad Abduh lantas kemudian menceritakan kejelekan orang lain.
Fanatisme kesukuan begitu besar. Bukan hanya orang yang diceritakan kejelekannya yang tidak terima, suku di mana dia berada juga ikut tidak menerima. Maka kemudian muncullah konflik antar suku gara-gara duduk-duduk dan ngobrol di waktu asar. Sehingga muncullah sikap melaknat waktu asar. Dasar waktu asar, waktu sial. Ini yang menyebabkan kami konflik dengan suku yang lain. Lantas kemudian kata Muhammad Abduh, untuk menetralisir pemahaman yang keliru, tidak ada yang disebut dengan waktu sial. Semua waktu itu netral. Apakah waktu itu mau berdampak baik atau tidak bukan tergantung waktunya, tapi tergantung orang yang mengisi waktu. Maka kemudian turunlah kata Muhammad Abduh surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia ada dalam kerugian. Yang tidak akan rugi itu orang-orang yang illalladzina amanu, ketika mengisi waktu, diisi waktu itu dengan nuansa yang pertama iman, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang kedua beramal soleh, yang ketiga watawa saubil haqi, saling menasehati dalam kebenaran. Yang terakhir watawa saubis sobri, saling menasehati dalam kesabaran. Semua manusia rugi dalam mengisi waktu asar, kata Muhammad Abduh. Para ahli tafsir yang lain mengartikan al-asar dengan waktu secara umum. Semua manusia rugi berkenaan dengan waktu, kecuali bagi mereka yang mengisi waktunya itu dengan nuansa iman, amal, nah, kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal surat ini. Suratnya pendek, hanya terdiri dari berapa ayat Bapak Ibu? 3 ayat. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang menjadikan sebagai sebuah surat populer, karena yang hafal cuma ini. Walaupun pendek, nah yang menarik, kok Kiai Dahlan lama sekali mengajarkan surat Al-Asr ini sampai 8 bulan. Dan apa yang menyebabkan Kiai Dahlan mengajarkan surat ini bolak-balik? Konteksnya pada waktu itu bukan kepada muridnya, tapi kepada ibu-ibu dalam pengajian ibu-ibu. Tetapi tidak ada kisah, tidak ada cerita ibu-ibu protes. Beda dengan konteks tadi mengajarkan surat Al-Ma'un. Testimoni dari Kiai Suja yang pernah menjadi muridnya, itu ada yang protes. Nah Bapak Ibu, Kiai Dahlan mengapa mengajarkan surat Al-Ma'un bolak-balik? Karena Kiai Dahlan surat Al-Asr bolak-balik karena Kiai Dahlan menyadari betapa pentingnya seorang muslim melaksanakan kewajiban terhadap agamanya. Tapi ada sebuah fenomena di mana umat Islam itu abai dengan kewajibannya terhadap agamanya. Apalagi Nabi jauh-jauh hari kan sudah Bapak Ibu menyampaikan kepada para sahabat, sayati alan nasi zamanun, pasti akan datang sebuah zaman di mana pada zaman itu kata Nabi muncul sebuah fenomena,
La yabqa minal Islam illasmuhu. Islam hanya tinggal namanya saja. La yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Masajiduhum amiratun, masjid-masjidnya megah. Wa yakhrabu anil huda, tapi jauh dari hidayah Allah. Ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Ulama-ulamanya jahat. Bahkan mereka lebih jahat dari makhluk yang ada di muka bumi. Min indihim takhrujul fitan, karena dari mulut mereka keluar fitnah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wa ilaihim ta'ud, padahal ulama itu kata Nabi, mereka tempat pengembalian masalah. Umat minta fatwa, minta nasihat ke ulama, tapi kelak akan muncul ulama usu, kata Nabi, ulama yang jahat. Tentu tidak semua, karena ada ulama yang warasatul anbiya. Nah, yang digaris bawahi, Islam hanya tinggal nama. Berarti banyak orang yang ngaku Islam tetapi ya hanya pengakuan saja. Dan karena hanya tinggal nama, pastikan abai dari melaksanakan kewajiban terhadap agamanya. Ada dua model keberagamaan di kalangan umat Islam, Bapak Ibu. Yang pertama, ada umat Islam itu yang Islam karena warisan. Kayaknya kita semua yang hadir di sini ini Islamnya Islam warisan. Kita menjadi seorang muslim karena orang tua kita, bapak ibu kita muslim. Seandainya Allah menakdirkan orang tua kita bukan muslim, mungkin kita bukan seorang muslim. Islam warisan. Yang kedua, ada orang yang Islam lewat sebuah proses perjuangan. Bisa jadi orang tuanya tidak muslim, tapi karena kemudian dia terketuk hatinya, lantas kemudian mengikuti kata hati dan mencari kesejatian Islam, sampailah dia kemudian menjadi seorang muslim. Jadi muslim karena perjuangan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada perbedaan muslim warisan dengan muslim perjuangan. Seseorang yang Islam karena berjuang, Islam yang diperolehnya itu kan lewat sebuah perjuangan dan kadang-kadang sampai terusir dari keluarganya, tapi rela dilakukannya demi keislaman yang dipegang teguhnya. Biasanya karena dia memeluk Islam lewat sebuah proses perjuangan, maka kemudian dia akan menjaga betul keislamannya lewat melaksanakan kewajiban terhadap agama yang telah ditemukannya, dipilihnya. Berbeda dengan seorang muslim yang dia itu muslim karena warisan. Muslim bukan lewat jerih payah. Biasanya abai terhadap kewajiban agamanya. Gini aja lah Bapak Ibu gambarannya ya. Ada dua orang sama-sama kaya. Yang satu kaya karena warisan, yang satu kaya karena jerih payah. Biasanya orang yang kaya karena jerih payah, dia akan menjaga kekayaannya itu sebaik mungkin. Mengeluarkan harta kekayaannya itu di jalan yang benar. Tidak akan hura-hura, tidak akan poya-poya, tidak akan menggunakan harta kekayaannya itu di jalan yang tidak semestinya. Mengapa? Untuk mendapatkannya saja betapa sulitnya. Oleh karena itu, apa yang sulit diperoleh itu harus dijaga sedemikian rupa. Berbeda dengan orang yang kaya karena
warisan. Dia tidak merasakan jerih payah mengumpulkan dan mendapatkan harta kekayaan tersebut. Lantas kemudian biasanya kurang menjaga harta yang diperolehnya karena tidak merasakan jerih payah untuk mendapatkan harta itu. Agama melebihi harta benda yang kita miliki. Ada orang-orang yang dia itu betul-betul menjaga karena agama itu melebihi harta benda. Urusannya bukan hanya dunia sampai ke akhirat, tapi juga ada orang yang abai terhadap kewajiban agamanya. Ya maklumlah karena warisan. Nah, Bapak Ibu kok diem aja, tersinggung apa? Kayaknya semua kita termasuk saya Pak Haji Agus muslim warisan ya. Tapi apapun kenyataannya telah menjadi seorang muslim walaupun muslim warisan, alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Bapak Ibu. Bukan berarti kalau begitu Ustaz saya harus murtad dulu deh. Jangan ya. Naudzubillahi min dzalik. Tinggal bagaimana sekarang kita menindaklanjuti kemusliman kita. Walaupun Bapak Ibu kita menjadi seorang muslim karena warisan. Nah, agar kita mengetahui kewajiban kita terhadap agama kita, salah satunya kita memiliki pemahaman yang benar tentang surat Al-Asr. Itu sebabnya Kiai Dahlan bolak-balik Bapak Ibu mengajarkan surat Al-Asr, agar yang mengikuti pengajian itu dia paham terhadap kewajiban agamanya. Jadi setelah kita memeluk agama, menganut agama, bukan kemudian Bapak Ibu berhenti sampai di situ. Setelah kita memeluk Islam, ada tindak lanjut yang harus kita lakukan. Kalau Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah itu gara-gara mengkaji surat Al-Asr ini sampai kepada sebuah kesimpulan tentang apa? Pentingnya kita memiliki kunci kebahagiaan. Jadi iman, amal, lalu tawasau bil haqi, tawasau bisobri itu diartikan sebagai kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan hasil kajiannya dituangkan di dalam sebuah kitab Miftahu Darus Sa'adah. Nah, kunci pintu kebahagiaan hidup. Kalau Al-Quran menyebut istilahnya rugi semua manusia kecuali yang iman, ilmu, beramal soleh, lantas kemudian tawasau bil haqi, tawasau bi sobri. Maka kan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, akan berbahagia, beruntung orang yang iman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Nah, berbeda dengan saya pernah membaca sebuah buku ini, tulisan dosen ITB, dosen etika ya, Pak Endang Saifuddin Ansori, putranya Pak Isa Ansori, aktivis Masyumi dulu. Nah, Endang Saifuddin Ansori itu Bapak Ibu menulis buku Wawasan Islam. Di dalamnya memuat tentang komitmen seorang muslim terhadap Islam, keterikatan seorang muslim dengan agamanya. Rujukannya surat Al-Asr ini. Nah, dia mengartikan iman ya iman, illalladzina amanu, orang-orang yang memiliki iman, mengisi hidup dan kehidupannya dengan iman. Tapi dia menambahkan satu di tengah-tengah iman dan amal itu ilmu. Jadi iman, ilmu, baru yang ketiga wa amilus solihat, amal. Nah, kemudian dia mengartikan tawasau bil haqi,
itu dengan dakwah. Inti dari saling menasehati dalam kebenaran itu kan dakwah. Yang terakhir saling menasehati dalam kesabaran. Diartikan oleh Pak Endang Saifuddin Ansori Allah yarham itu dengan sabar ketika iman, ilmu, amal, dan dakwah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau begitu sebenarnya surat Al-Asr itu juga mengajarkan kepada kita tentang kewajiban kita terhadap agama kita. Seorang muslim, dia ketika mengisi waktu akan mengisi waktunya itu dengan menyempurnakan kewajibannya terhadap agamanya. Memang apa saja kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Islam? Nah, setelah kita menyatakan Islam sebagai agama kita, kan ada tindak lanjut yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengimani Islam. Illalladzina amanu. Mengimani Islam, mengimani agama kita. Tapi kan Bapak Ibu, iman itu tempatnya di mana? Di hati. Keimanan kita terhadap agama kita itu fluktuatif, kadang menguat, kadang melemah. Ada yang mengumpamakan keimanan kita terhadap agama kita itu ibarat terbangnya merpati. Masalul qalbi kamasalil usfur. Perumpamaan bolak-baliknya hati, tempat bersemayamnya keimanan itu ibarat terbangnya merpati. Yataqallabu fi kulli sa'ah. Nah, terbangnya turun naik bolak-baliknya itu setiap saat. Ibu-ibu pernah memperhatikan merpati terbang? Kapan mainan merpati ibu-ibu? Kalau kita perhatikan terbangnya merpati, kadang-kadang kan setelah dilepas itu rendah. Lama-lama naik, mumbul sampai tidak kelihatan. Tapi kemudian nanti turun, tidak sedikit, banyak yang kemudian hinggap. Itulah perumpamaan bolak-baliknya hati. Keimanan kita terhadap agama kita, karena tempatnya di hati, kadang menguat, kadang melemah. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya Nabi menuntun kita bermunajat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku senantiasa ada dalam agamamu. Kasarnya, ya Allah, berikan kami keimanan yang senantiasa stabil terhadap agamamu. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Nabi mewasiatkan kepada kita, keimanan kita kepada agama kita itu harus senantiasa diperbaharui. Fajaddidu imanakum. Al iman yazidu wa yanqus, kata Nabi. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Oleh karena itu perbaharui terus iman kamu, termasuk iman kepada agamamu. Lewat apa? Yang kedua, lewat mengilmui agama Islam. Jadi kewajiban kita terhadap agama kita yang pertama mengimani Islam. Yang kedua, lanjutkan. Setelah kita iman kepada Islam, lantas kemudian kita harus mengilmui agama Islam. Nah, agar iman kita iman yang ilmiah. Kalau imannya dilandasi, dilanjutkan dengan ilmu, maka iman kita bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi keyakinan yang punya dasar,
dan itulah yang disebut dengan iman yang ilmiah. Betapa luasnya Bapak Ibu ajaran Islam itu, dan kita diperintahkan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Kalau tuntutannya kita disuruh masuk ajaran Islam secara totalitas, setiap segi-segi kehidupan kita didasarkan kepada aturan Islam, maka betapa luasnya ajaran Islam karena mengatur setiap segi-segi kehidupan kita. Karena betapa luasnya, maka betapa pentingnya juga bagi kita untuk tidak henti-hentinya mengilmui ajaran Islam yang luas itu. Disinilah letak pentingnya Nabi memerintahkan mencari ilmu itu tidak ada akhirnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Walaupun sudah tamat sekolah sampai S3, tetap mengikuti pengajian Ahad pagi. Ada perintah belum masuk ke liang lahat demi menyempurnakan keberagamaan kita, mengilmui. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi demi menyempurnakan keberagamaan mereka di hadapan Nabi, atas bimbingan Nabi, mereka menimba ilmu kepada Nabi. Rutin Nabi mengadakan halaqah di masjid bersama para sahabat. Itulah hikmah mengapa pertama kali Nabi sampai di Madinah waktu hijrah, yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah masjid yang kita kenal sekarang ini dengan Masjid Nabawi. Di masjid itulah Nabi mengajarkan, Nabi membimbing, Nabi mengarahkan para sahabat, bersama-sama beliau mengilmui ajaran Islam demi melaksanakan kewajiban terhadap agamanya, digali, dipelajari. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajiban yang kedua, mengilmui agama Islam. Paling tidak lewat rutin mengikuti pengajian Ahad pagi di Baitul Mautin ini. Nah, terima kasih nih Pak Haji Agus ya, segenap teman-teman pimpinan cabang yang telah Bapak Ibu memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita terhadap agama kita yang kedua, mengilmui agama Islam. Berhenti sampai di situ Bapak Ibu? Belum, ada lanjutannya. Kewajiban kita terhadap agama kita selain mengimani, mengilmui, yang ketiga mengamalkan agama Islam. Apa yang telah kita pelajari jangan hanya dimasukkan ke otak. Apa yang telah kita pelajari tidak hanya cukup dicatat, baik di batin ataupun ke dalam tulisan. Nah, umumnya kita kan penganut kebatinan Bapak Ibu. Mengikuti pengajian kan cukup dicatat di batin ya. Tapi ada juga yang sudah menulis ya, dicatat di dalam tulisan, mengikat makna. Nah, kata Imam Syafi'i begitu, dipinjam oleh Pak Hernowo ya, salah satu manajer penerbit Kaifa ya. Nah, itu dengan sebutan mengikat makna, sampai ditulis dalam sebuah buku ya, judulnya mengikat makna. Menulis apa yang kita baca, menulis apa yang kita dengar.
Tapi juga tidak berhenti sampai di situ, terserahlah mau dicatat di batin karena penganut kebatinan ya. Mau dicatat di buku, tapi jangan lupa disimpannya harus sampai di hati. Biar kemudian nanti menggerakkan seluruh anggota tubuh kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Nah, apa yang sudah kita pelajari kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Itulah yang disebut dengan ilmu yang amaliyah. Ilmu yang kemudian kita praktekkan dalam keseharian. Karena memang kewajiban mencari ilmu bukan hanya sebatas Bapak Ibu agar kita pintar. Yang tidak kalah pentingnya agar kita bisa mengamalkannya. Betapa murka Allah manakala kita tahu tapi tidak mengamalkan. Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Oleh karena itu kewajiban kita terhadap agama kita lanjutkan. Selain mengimani Islam, mengilmui Islam, berikutnya mengamalkan Islam. Tidak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Kita amalkan Islam dalam keseharian kita. Dari mulai Bapak Ibu bangun tidur, kita laksanakan tuntunan Islam. Berdoa sebagaimana tuntunan Nabi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Dan hanya kepadanya kami akan kembali. Suatu saat bisa jadi engkau mematikan kami, tidak menghidupkan lagi, bablas kami mati. Sekarang alhamdulillah dihidupkan kembali. Nah, itulah cara bangun tidur yang sesuai ajaran Islam, mengamalkan Islam ketika bangun tidur. Sudah begitu apa belum Bapak Ibu? Jangan-jangan bangun tidur yang dipegang langsung HP ya. Biasanya kalau bangun tidur kebelet ya. Sudah jam 2:30, alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu ke belakang. Bagi yang kamar mandinya di samping ya ke samping ya. Bagi yang kamar mandinya di depan ya ke depan. Umumnya sih di belakang, makanya ada istilah ke belakang ya. Kemarin saya ada kegiatan di hotel, ruangan pertemuan, nah tapi toiletnya kan di samping itu. Saya izinnya itu kelirumologi ya. Mohon izin mau ke belakang dulu. Belakang kemana? Tempatnya di samping. Oh iya mau ke samping saya. Iya kata Jaya Suprana itu kelirumologi. Ya tergantung posisinya di mana. Ya kamar kecil itu. Karena biasanya di belakang ya maka belakang identik ya. Ke toilet identik dengan ke belakang. Iya, saya izin mau ke belakang. Belakang mana? Kamar kecil. Oh, kamar kecilnya tidak di belakang kok di samping. Oh iya, izin mau ke samping. Ya, yang penting ke kamar kecil, Bapak Ibu. Kamar kecil, lantas dahulukan kaki kiri apa kanan? Kiri. Apa yang dibaca ketika Bapak Ibu masuk ke kamar kecil? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Jangan sampai salah doa Bapak Ibu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, minal khubusi wal khobais,
dari gangguan jin laki-laki dan jin medeni jane ya. Ya, tempat yang disenangi oleh jin itu ya kamar mandi, WC ya. Makanya di kamar mandi seperlunya Bapak Ibu jangan lama-lama. Ini mahasiswa kadang-kadang konsep skripsi di kamar mandi lama banget ya. Ibu-ibu juga mikir mau masak apa di kamar mandi ya. Seperlunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Jangan sampai salah doa. Kemarin ada yang salah doa, Allahumma inni as'aluka minal khubusi wal khubais. Keluar kesurupan ya. Maka salah doa. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya jin laki-laki dan jin perempuan. Dikabulkan oleh Allah ya kesurupan. Setelah Bapak Ibu melaksanakan hajat, keluar, dahulukan kaki kanan sambil berdoa. Apa doanya? Yang pendek, gufronaka. Bapak Ibu sudah begitu apa belum? Sudah, alhamdulillah. Jangan sampai Bapak Ibu mengilmuinya, kajiannya ekonomi syariah, politik Islam ya, tapi masuk ke kamar kecilnya belum islami. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu mengamalkan Islam itu dalam keseharian kita. Ketemu dengan sesama muslim, amalkan Islam. Assalamualaikum. Yang diberi salam wajib hukumnya untuk menjawab, minimal yang setara. Waalaikumsalam salam. Syukur-syukur ya dikasih tambahan. Kalau diberi salam assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Syukur-syukur ada tambahannya warahmatullah. Kalau ada yang unjuk salam assalamualaikum warahmatullah, minimal ya waalaikumsalam warahmatullah. Syukur-syukur dikasih tambahan wabarakatuh. Kalau yang ada salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal dijawab sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur-syukur dikasih tambahan nih 100.000. Ada ilmunya juga Bapak Ibu. Kalau kita berpapasan dalam jumlah yang banyak, rombongan dengan rombongan, unjuk salamnya kur apa gimana? Bareng-bareng teman-teman kita ketemu tuh dengan jamaah pengajian yang satu, mari kita unjuk salam 1, 2, 3 assalamualaikum. Ada ilmunya Bapak Ibu. Yuzzi'u anil jamaati dzamaru an yusallima ahadukum. Kata Nabi, cukup diwakili satu orang ketika mengunjukkan salam ketika berpapasan itu jika dalam jumlah rombongan. Jadi tidak usah kur, cukup diwakili satu orang. Ada ilmunya ternyata Bapak Ibu. Nah, papasan unjuk salam. Mau makan juga Bapak Ibu, amalkan ajaran Islam. Cuci tangan dulu, lalu kemudian baca basmalah. Iya. Dan seterusnya. Nah, kehidupan kita dalam keseharian kita sudah diwarnai dengan pengamalan ajaran Islam apa belum? Sudah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya sampai jam 9 katanya ya. Iya kata ibu-ibu jam 12. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah kita mengimani kewajiban kita terhadap agama kita,
mengilmui, mengamalkan. Jangan lupa apa yang sudah kita amalkan berdasarkan ilmu dan landasan iman sebagai seorang muslim itu kita lanjutkan juga dengan kewajiban mendakwahkan ajaran Islam. Kewajiban dakwah itu bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban pimpinan cabang ranting saja. Semua umat Islam punya kewajiban untuk mendakwahkan ajaran Islam. Dakwah itu taghyirul hal min ghairil Islam ilal Islam, merubah keadaan dari belum Islam menjadi Islam, dari yang Islamnya belum sempurna menjadi sempurna berislam, menuju ke arah kesempurnaan berislam. Itu sebabnya Bapak Ibu ada dua objek dakwah, ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah mereka yang sudah yang belum memeluk Islam. Dakwahnya bagaimana caranya agar mereka menjadi seorang muslim? Ada yang disebut umat ijabah. Mereka yang sudah memeluk Islam tetapi perlu disempurnakan keberislamannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena target kita dalam menjalani hidup itu, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali sedang dalam kondisi menjadi seorang muslim yang islami. Gitu. Bagaimana caranya agar umat Islam ini islami? Diperlukan dakwah. Dengan cara apa dakwah itu? Bisa dengan cara ajakan. Ajakannya bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Yang tidak kalah pentingnya dakwah dengan contoh, dakwah dengan kenyataan. Adzan sudah berkumandang di rumah, tanpa kita harus ngajak kepada anggota keluarga kita, kita bergegas kemudian mengambil air wudhu, dilihat oleh anggota keluarga, itu akan menggerakkan mereka juga untuk kemudian mengikuti kita. Berbeda dengan Bapak Ibu, adzan berkumandang, kita nyuruh kepada anggota kita untuk segera mengambil air wudhu, tapi kitanya cuma duduk. Maka ada istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ajakan dengan kenyataan itu akan lebih mengena daripada hanya sebatas omongan. Inilah yang kita kenal dengan dakwah bilhal, dakwah dengan kenyataan. Jadi ibu-ibu di rumah kalau mau dilengkapi dengan lisan yang boleh, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah dengan kenyataan, memberi ketauladanan. Pak mau kemana? Hujan gerimis kayak gini, bergegas pergi pengajian Ahad pagi. Di mana? Di Baitul Matin. Kalau mau ikut hayu. Ah belum. Ahad besoknya, Pak mau kemana? Kan hari Ahad. Oh iya ya, mau pengajian. Lama apa enggak pengajiannya? Enggak, paling sampai jam 7. Kecuali ustadznya kebangetan, sudah jam 7 lebih 10 menit nggak berhenti-berhenti ya. Kalau cuma sebentar boleh saya ikut. Oh boleh, dengan senang hati. Biar saya ada temennya, hayu dakwah dengan kenyataan Bapak Ibu. Tugas kita terhadap agama kita, mendakwahkan agama kita menurut kemampuan kita dengan cara kita. Nah yang terakhir, karena sudah jam 7 lebih 10 Bapak Ibu ya, biar tidak disampaikan kepada teman yang mau ikut ngaji ya, ustadznya kebangetan. Nah yang terakhir, sabar dalam mengimani, sabar dalam mengilmui, sabar dalam mengamalkan, dan sabar dalam mendakwahkan. Itulah Bapak Ibu kata Endang Saifuddin Ansori,
kewajiban kita terhadap agama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sempurnaan keislaman kita. Setelah kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, kita tindak lanjuti dengan melaksanakan kewajiban kita terhadap Islam. Satu, apa Bapak Ibu? Mengimani Islam. Yang kedua, mengilmui Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Yang terakhir tidak kalah pentingnya, sabar dalam kesemuanya. Sabar dalam mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan. Lah nggak usah jauh-jauh, sedang dirasakan oleh Bapak Ibu. Untuk mengilmui Islam itu kan betapa berat. Ustadznya belum berhenti-berhenti, sudah jam 7 lebih 11 menit ya. Tapi kok pantat kayaknya gatel ya. Kapan rampungnya? Kapan rampungnya? Sabar dalam mengilmui Islam. Tapi kan sabar-sabar juga ada batasnya. Ya sudah, kalau begitu sampai di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.